Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Oke, sebelumnya kita cek dulu kehadiran mahasiswa. Ada yang tidak hadir? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita, untuk mencairkan suasana kelas kita, untuk merefresh lagi, supaya lebih motivasi tak untuk belajar lagi, itu adalah kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Oke, bisa berdiri dulu semua? Oke. Silakan berdiri. Jadi ice breakingnya sangat simpel. Ketika saya mengatakan gajah, maka harus mengatakan besar. Oke? Mengatakan besar. Kalau kemudian saya mengatakan semut, kecil. Bisa? Bisa. Oke. Saya mulai ya. Gajah. Bisa. Semut. Kecil. Sekarang kita ganti. Antara perkataan dengan gerakan itu tidak sinkron. Jadi kalau saya katakan gajah, berarti besar. Kalau saya bilang semut, kecil. Bisa? Oke. Gajah? Semut? Kecil. Gajah? Oke, bagus. Tepuk tangan semuanya. Baik, silakan duduk kembali. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada siang hari ini, mungkin kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin saudara Reva Nasari bisa memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman. Rabbana zidna ilman. Warzuqna fahman. Warzuqna fahman. Amin. Amin. Baik, adik-adik sekalian, insya Allah pada kesempatan kali ini pertemuan kita, pertemuan kedua kali ya, pertemuan yang kedua dari mata kuliah pengantar ekonomi Islam. Jadi kita akan membahas tentang konsep dasar ekonomi Islam. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk menjelaskan pengertian ekonomi Islam dan menjelaskan konsep dasar ekonomi Islam dan karakteristik ekonomi Islam. Baik, saya akan masuk materinya. Jadi materi kita pertama adalah tentang konsep dasar ekonomi Islam. Terlebih dahulu sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, ada yang tahu apa disebut dengan ekonomi Islam? Ada yang tahu? Ya, belum ya? Karena masih menerawang kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang apa itu ekonomi Islam? Jadi definisi ekonomi Islam itu menurut Yusuf Qaradawi, seperti dinukil dari buku Konsep Ilmu Ekonomi, Yusuf Qaradawi merumuskan pengertian ekonomi Islam atau ekonomi syariah adalah ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Jadi pada dasarnya ekonomi Islam itu juga disebut dengan ekonomi Rabbani, ekonomi ketuhanan. Kenapa disebut dengan ekonomi Rabbani? Karena memang berdasarkan pada asas-asas Islam, berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi seluruh aktivitas ekonomi yang dijalankan harus berdasarkan pada ajaran Islam. Nah, kemudian Muhammad Najatullah As-Siddiqi ini dikutip di buku Prinsip Dasar Ekonomi Islam, Maqasid Asy-Syariah, karya Ika Yunia dan Abdul Qadir, menyebutkan bahwa pengertian ilmu ekonomi syariah adalah cara umat Islam dalam menghadapi hal yang berbau ekonomi. Ketika menerapkan ekonomi Islam, umat muslim harus memakai apa? Al-Quran, As-Sunnah, akal dan pengalamannya jadi acuan. Jadi pada dasarnya memang ya paling tidak sumbernya ada dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, kita lanjut next ke slide selanjutnya. Adapun karakteristik ekonomi Islam, ada berapa? Ada 6. Ada tujuan ekonomi Islam, ini nanti akan kita bahas. Selanjutnya ada moral sebagai pilar ekonomi Islam. Kemudian ada nilai-nilai dasar ekonomi Islam.
kemudian ada prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam, basis kebijakan ekonomi Islam, paradigma ekonomi Islam. Inilah 6 karakteristik ekonomi Islam yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bahas seluruhnya. Oke, selanjutnya kita next ya. Di sini ada prinsip dasar ekonomi Islam. Jadi prinsip dasar ekonomi Islam ini ada 6, ya kan? Yang pertama ada pengendalian harta. Ya. Pengendalian harta individu maupun pengendalian harta secara kolektif. Yang kedua ada distribusi pendapatan. Jadi distribusi pendapatan atau juga disebut dengan distribusi kekayaan. Jadi pada dasarnya ketika distribusi kekayaan ini didistribusikan secara merata, maka akan terjadi tatanan sosial yang baik. Ya. Sebaliknya kalau kemudian distribusi kekayaan tidak merata, maka terjadi namanya konflik sosial. Konflik sosial yang terjadi apa? Kemiskinan, pengangguran, kesenjangan ekonomi, ya kan? Itu semua yang terjadi. Nah sekarang yang ketiga ada namanya optimalisasi bisnis. Ya mungkin kita kenal ya, kalau kementerian kita Kemenparekraf selalu mengutarakan dan selalu mengatakan bahwa UMKM itu adalah penggerak ekonomi nasional. Karena ekonomi Islam itu ekonomi real. Harus basisnya adalah menjalankan suatu usaha, dioptimalkan bisnisnya. Ya. Kemudian yang keempat, transaksi keuangan. Memang pada dasarnya kalau berbicara masalah transaksi keuangan itu harus berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Ya kan? Tidak ada namanya maisir, tidak ada boleh namanya gharar, tidak ada namanya riba. Pertanyaannya, apa itu riba? Ada yang tahu riba? Tambahan. Oke, dalam ekonomi disebut dengan bunga. Ya. Itu tidak dibolehkan. Ya, kalau ulama fikih mengatakan itu haram itu. Tidak boleh ya. Kemudian yang kelima ada namanya partisipasi sosial. Jadi ekonomi Islam itu juga bukan cuma mementingkan kepentingan pelaku diri sendiri, tapi juga mementingkan orang lain. Iya kan? Makanya kemudian ekonomi Islam maka disebut dengan ekonomi real itu juga harus membantu orang lain. Partisipasi sosialnya. Makanya banyak sekarang namanya lembaga keuangan. Ada LAZ, ya kan? Lembaga amil zakat. Ada Basnas, betul enggak? Ada juga, bahkan ada koperasi syariah. Bahkan BMT sendiri. Jadi BMT itu orientasinya 2. Satu baitul mal, mengumpulkan dana zakat, infak, sedekah. Juga yang terakhir adalah at-tamwil. Tamwil itu artinya pembiayaan. Pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah. Ya kan? Jadi ada hubungan kemitraan antara sohibul mal dengan mudharib. Nah selanjutnya ada namanya transaksi muamalat. Ya, kalau transaksi muamalat ini berbicara masalah hukumnya. Ya, dia lebih kepada hukumnya, bukan berbicara masalah perilaku produksi dan konsumsi. Oke, kita next saja. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Ya. Nanti mungkin saya tunjuk satu orang untuk bisa bertanya atau mereview materi kita. Nah sekarang tujuan ekonomi Islam. Apa tujuan ekonomi Islam? Mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Disebut dengan falah. Ya, falah apa itu falah? Mencapai dunia. Jadi pada dasarnya ekonomi Islam itu bukan cuma kepentingan pribadi atau bukan profit di dunia saja. Ya kan yang kita cari. Tapi memang profit akhirat. Ya, kemenangan itu. Kemudian tujuan falah ekonomi meliputi aspek mikro. Mikro itu skala kecil, makro itu skala besar. Iya kan? Kalau ekonomi makro itu berbicara masalah skala nasional dan internasional, kemudian juga dunia dan akhirat. Karena tujuan utama syariat Islam mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap 5 maslahah. Jadi Imam Asy-Syatibi itu memiliki pandangan tentang 5 maslahat yang harus dilindungi. Apa itu 5-nya? Ini dia. Ad-din. Apa itu ad-din? Agama, keyakinan, keimanan. Jadi memang pada dasarnya konsep dasar ekonomi Islam itu yang paling pertama adalah tauhid. Yakin dulu, ya kan? Makanya ekonomi Islam disebut dengan ekonomi ketuhanan, ekonomi Rabbani. Yang kedua, al-ilm. Ilmu.
Yang ketiga apa? An-nafs, kehidupan. Yang keempat, al-mal, harta. An-nasab, kelangsungan atau keturunan. Nah, sekarang kita masuk di sini. Nilai-nilai dasar ekonomi Islam. Ada berapa nilai-nilai dasar ekonomi Islam? Ada 6. Yang pertama adalah tauhid. Kedua, adil. Pertanyaannya, apa itu adil? Ada yang tahu? Sama rata. Iya, keseimbangan. Ya, itu namanya keadilan. Jadi ekonomi Islam itu harus membawa namanya prinsip keadilan dalam seluruh aktivitas ekonominya. Makanya ekonomi Islam dia menggunakan istilah profit share. Apa itu profit share ya? Bagi hasil. Ya, bagi hasil yang harus imbang. Kemudian ada namanya khilafah. Khilafah bukan dimaksud dengan pemerintahan yang harus berdasarkan pada Islam. Tidak. Khilafah dalam hal ini artinya tanggung jawab. Tanggung jawab. Karena kita diutus, ya, diciptakan sama Allah di muka bumi ini sebagai wakil Allah. Untuk apa? Untuk mengelola sumber daya alam. Untuk mengelola sumber daya alam. Kemudian ada nubuah. Nubuah di sini lebih kepada sifatnya Nabi. Bagaimana sifatnya Nabi? Ada siddiq, amanah, ada tablik, fatona. Biasanya 5 atau 4 ya sifatnya Nabi ini dijadikan sebagai analisis untuk praktek bisnis secara Islami. Kemudian ada takaful. Ada yang tahu takaful apa takaful? Takaful itu istilahnya jaminan atau tolong menolong. Biasanya dalam asuransi istilah takaful ini disebut dengan tolong menolong. Ya, tolong menolong karena kita di asuransi itu ya ada bayar premi dan sebagainya, itu saling tolong menolong istilahnya. Kemudian ma'at ini artinya hasil. Apa outputnya yang diperoleh? Ya outputnya ya kebahagiaan dunia dan akhirat. Jangan gitu. Oke, kita next. Ini ada tauhid, fondasi ajaran Islam, adil seperti yang dikatakan tadi sama saudara Diwal. Apa yang disebut dengan keadilan itu? Keadilan adalah suatu keadaan di mana terdapat kesamaan perlakuan di mata hukum. Kemudian juga keadilan seringkali diletakkan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan. Ini ada beberapa juga istilah al-adil dalam Al-Quran. Nanti kalian bisa baca sendiri. Kemudian khilafah, yang saya katakan tadi khilafah itu dimaksud khilafah apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai pengganti atau utusan Allah di alam semesta. Tanggung jawab apa? Berperilaku ekonomi yang bagaimana berperilaku ekonomi secara benar. Tanggung jawab perbaikan kesejahteraan setiap individu supaya pendapatan per kapita kita semakin baik. Tanggung jawab apa lagi? Untuk mewujudkan maslahah yang maksimum. Ya, totalitas. Ini tadi nubuah, sifat-sifat utama yang harus diteladani ada tadi siddiq, amanah, tablik, dan fatona. Takaful ini jaminan terhadap pemilikan dan pengelolaan sumber daya alam. Ya kan, kemudian ada juga jaminan setiap individu untuk menikmati hasil pembangunan dan output, jaminan setiap individu untuk membangun keluarga yang sakinah, dan juga jaminan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kita next lagi ya. Nah, ma'at itu artinya apa? Kembali, kebangkitan, kemudian imbalan, ganjaran. Sehingga motivasi para pelaku bisnis adalah untuk mendapatkan laba dunia dan akhirat. Laba dunia dan akhirat. Karena itu konsep profit mendapat legitimasi dalam Islam. Ini menurut Imam Al-Ghazali. Nah, ini kita melihat ini ada piramida ya. Ini basis kebijakan ekonomi Islam. Ini materi terakhir. Pertama ada namanya penghapusan riba. Ya, jadi arti riba itu ziyadah, pertumbuhan, tambahan, kenaikan. Ada pelembagaan zakat. Zakat pada dasarnya sebuah sistem yang menjamin distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat secara lebih baik. Ada pelarangan yang haram. Dalam Islam segala sesuatu harus halal thayyiban. Jadi memang pada dasarnya seperti ya. Seperti kulu washrabu apa ya? Min rizqillah. Ya, gitu ya ayatnya. Ada yang tahu ayat tentang konsumsi ini? Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kemudian selanjutnya ada pelarangan gharar. Apa itu gharar? Resiko ketidakpastian. Ya, dalam jual apa namanya? Dalam berbisnis biasa ada sesuatu yang tidak pasti.
asalnya, apakah dia haram ataukah dia syubhat. Oke, mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Oke, baik, kita sudah membagi 3 kelompok. Jadi nanti tugasnya adalah membuat atau merancang bisnis plan sesuai dengan konsep syariah. Jadi tadi kita sudah menjelaskan ada beberapa tadi prinsip dasar ekonomi Islam 6. Jadi 6 prinsip konsep dasar ekonomi Islam itu kalian akan menganalisis dengan menggunakan 6 konsep dasar ekonomi Islam itu dengan cara membuat suatu perencanaan bisnis, ya kan? Jadi pekan depan kalian nantinya akan mempresentasikan hasil laporan bisnis plan-nya. Bisa dipahami ya? Ada yang bertanya kira-kira tentang masalah perencanaan kita ini? Ya. Kalian diskusi saja dulu sekitar beberapa menit. Apa saja yang kalian harus rencanakan? Kira-kira usaha apa yang harus kalian buat? Dan merencanakan sebuah bisnis paling tidak menggunakan tadi yang saya katakan prinsip dasar ekonomi Islam. Kemudian yang kedua adalah menggunakan analisis SWOT ya, seperti itu. Bisa ya? Bisa. Oke, silakan kalian dulu berembuk sama teman-temannya dulu. Saya kasih waktu sekitar beberapa menit, kira-kira 5 menit untuk diskusi itu. Setelah itu baru kemudian melaporkan hasil diskusinya, kira-kira mau merancang bisnis apa. Yep. Oke, kita sudah melewati waktu 5 menit. Kira-kira saya kayaknya di kelompok sini tertarik untuk menjelaskan apa rancangan bisnis plan-nya ke depan. Mungkin siapa yang bisa mewakili? Oke, silakan Narendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil diskusi kami sudah memiliki gambaran rancangan bisnis yang akan dibuat, yaitu monopolis atau bisa dibilang monopolis syariah, yaitu inovasi permainan edukasi berwawasan Islam guna meningkatkan inklusi media dan rekreasi halal di Indonesia. Baik, sebelum kita menutup perkuliahan kita pada siang hari ini, saya akan mencoba menunjuk beberapa dari teman kalian untuk mereview hasil pembelajaran kita pada siang hari ini. Kira-kira siapa yang bisa? Oh, silakan. Nadil Rahman. Ketika menerapkan ekonomi Islam, umat Islam menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumbernya. Oke, selanjutnya ada satu orang lagi. Oh, silakan. Karakteristik ekonomi Islam di sini ada 6. Yang pertama, tujuan ekonomi Islam. Kedua, moral sebagai pilar ekonomi Islam. Ketiga, nilai-nilai dasar ekonomi Islam. Keempat, prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam. Kelima, basis kebijakan ekonomi Islam. Dan keenam, paradigma ekonomi Islam. Itu tadi hasil reviewnya. Mudah-mudahan semuanya bisa memahami dan bisa nanti mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ekonomi Islam dalam seluruh aktivitas ekonomi, baik secara mikro maupun secara makro. Terima kasih, waktu tak semua. Insya Allah pekan depan kita akan bertemu kembali. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Ya, amin ya. Insya Allah pekan depan kita akan membahas tentang kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Ya, ini berkaitan tentang masalah pendapatan dan penerimaan pajak dalam ekonomi Islam. Mungkin ini saja. Terima kasih atas waktunya semuanya. Kita tutup dengan membaca dan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.